mencoba untuk memberanikan diri mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, dan itu adalah kesempatan pertama yang menurutku menjadi titik balik awal aku untuk bisa berbicara di depan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan bercerita, belajar, berbagi, menginspirasi. Sebelumnya mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Semoga segala amal ibadah yang senantiasa kita lakukan, kita upayakan selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita di hari yang fitri ini juga kembali fitri dan tetap siap dan juga tetap semangat untuk menjalani 11 bulan ke depannya hingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Sobat bercerita, di episode kali ini adalah sebagai pembuka untuk segmen sharing, berbagi cerita. Nah, kita akan mulai tentang asal muasal dengan bercerita. Kita, setiap insan, setiap orang itu punya ceritanya masing-masing, punya jalannya masing-masing, punya kisahnya masing-masing yang bisa dipelajari, yang bisa diambil hikmahnya. Sekecil apapun pembelajaran, sekecil apapun pengalamannya yang pernah dilalui. Karena pada dasarnya setiap kita akan bisa dan memang akan selalu bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menginspirasi satu sama lain. Dengan channel ini, aku bisa memberikan wadah dan juga kesempatan untuk sobat bercerita bisa berbagi. Karena berbagi bukan hanya menyoal tentang finansial secara materi, tentunya berbagi motivasi, berbagi semangat, berbagi cerita yang pada akhirnya bisa menebarkan kemanfaatan, meluaskan kebaikan dengan cerita tersebut. Karena di episode ini, aku akan mengawali cerita di segmen sharing, maka aku memilih untuk sharing tentang perjalananku dalam berproses dan berprogres di ranah public speaking, yang menurutku juga ini bisa menghantarkanku untuk akhirnya mencoba untuk belajar dan berani gitu ya untuk menghadirkan channel ini. Nah, sekarang apa sih public speaking itu? Jadi sebenarnya public speaking adalah seni untuk berbicara di depan banyak orang. Kenapa dikatakan seni? Karena kita dalam berbicara ataupun menyampaikan sesuatu, khususnya ada pesan yang terkandung di dalamnya, tentu ada tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Ada 3 tujuan dasar dalam public speaking. Yang pertama, to inform, menginformasikan, to persuade, atau mempersuasi, dan yang ketiga adalah to entertain, atau menghibur. Kemudian, kalau menurut seseorang atau seorang tokoh yang bernama Dirish, beliau mengatakan bahwasanya public speaking adalah seni kita untuk memberikan kekuatan terhadap kata-kata yang kita ucapkan ataupun kita sampaikan, untuk akhirnya bisa menginfluence atau mempengaruhi, menginspire ataupun menginspirasi, dan juga transform lives, mengubah kehidupan. Dan public speaking itu sangat luas tentunya. Kalau misalnya kita masuk ke ranah profesi public speaking, sebagai public speaker, itu ada news anchor, news presenter, announcer radio, sebagai master of ceremony, sebagai moderator, sebagai ketua tim, sebagai anggota, itu pasti ada kesempatannya, ada kalanya untuk bisa berbicara di depan umum, di hadapan banyak orang. Kemudian bisa juga presentasi, pemaparan materi, sebagai motivational speaker. Even salah satunya adalah
aku ketika sharing di sini melalui channel YouTube ini bisa jadi salah satu bentuk public speaking, karena aku akan berbicara dengan banyak orang sebenarnya walaupun secara tidak langsung. Kalau ditanya tentang pentingnya apa sih gitu ya, kita bisa lihat bahwasanya public speaking ini merupakan salah satu skill yang harus dimiliki oleh kita sebagai generasi milenial, setiap orang. Pertama, kita bisa lihat bahwasanya sejatinya kita memang adalah manusia ataupun makhluk sosial yang bisa ataupun membutuhkan interaksi, saling membutuhkan, saling membantu. Kita perlulah secara dalam kehidupan kita belajar, kita berproses, kita bekerja, pasti ada kalanya kita membutuhkan kemampuan untuk bisa berbicara di depan umum. Kemudian juga bisa bernegosiasi, bisa berdiskusi, bisa menyampaikan ide, pendapat di depan banyak orang. Itu pun skill public speaking. Even sekarang, public speaking ini sudah masuk ke dalam 21st century skill yang wajib dipelajari dan dikembangkan. Di era globalisasi ini, kita akan semakin luas ranahannya, semakin luas cakupannya untuk bisa bersaing ataupun bekerja sama justru dengan orang asing, dengan berbagai orang di luar sana. Dan kemampuan public speaking lagi-lagi adalah hal yang penting. Selanjutnya, hal yang penting tadi ya, dalam bersosialisasi ataupun berinteraksi dengan sesama manusia gitu ya, dengan orang lain adalah komunikasi. Komunikasi yang efektif. Dan kalau kita sedang berbicara tentang komunikasi efektif, tentunya tidak akan pernah lepas jauh-jauh dari the 5 inevitable laws of effective communication. Jadi ada 5 hukum dalam komunikasi efektif yang bisa kita terapkan untuk bisa komunikasi efektif. Anyway, komunikasi efektif adalah ketika kita melakukan suatu komunikasi, saling bertukar pesan antara satu orang dengan orang lainnya dan bisa saling dipahami. Jadi tersampaikan maksud dan tujuannya, dan si penerimanya, komunikannya, kita sebagai komunikator menyampaikan pesan dengan jelas, dan komunikannya, si penerima informasinya juga paham apa yang disampaikan. Untuk bisa menerapkan komunikasi efektif ini, yang tentunya akan menjadi kunci dasar kita sebagai public speaker yang baik, ada 5 cara-caranya atau langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan. 5 hukum penting dari komunikasi efektif ini biasanya sering disebut sebagai REACH. Itu singkatannya, supaya memudahkan. REACH, R-nya respect atau menghargai. Karena pada dasarnya setiap orang ingin dihargai tentunya. Jadi ketika kita melakukan komunikasi pun, kita harus menghargai lawan bicara kita. Kita harus tahu hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan agar lawan bicara kita merasa dihargai. Kita harus menomorsatukan attitude ataupun etika dalam berkomunikasi. Hal-hal apa saja sih yang bisa menyinggung sekiranya, dan hal itu harus kita jauhi, harus kita hindarkan. Kemudian yang kedua adalah empati. Kita perlu mau mendengarkan dan memahami lawan bicara tersebut. Stephen Covey dalam buku yang ia tulis, The 7 Habits of Highly Effective People, menuliskan bahwasanya ketika kita mau dipahami oleh orang lain, khususnya sebagai komunikator atau ketika kita menyampaikan sesuatu, ingin dipahami, pahamilah terlebih dahulu orang lain. Kita harus mau mendengarkan, kita harus mau memahami dulu orang lain. Lawan bicara kita, audiens kita, mereka rasanya seperti apa ya kalau kita menyampaikan pesan seperti ini. Ketika kita berusaha untuk empati, ketika kita berusaha untuk memahami, maka insya Allah audiens pun atau lawan bicara pun akan berusaha juga untuk memahami kita. Kemudian yang ketiga adalah audible. Audible adalah dapat didengar dengan jelas, dapat dipahami pesan yang kita sampaikan, entah melalui media apapun, atau ketika kita menggunakan perangkat-perangkat lain secara visual kah, secara audio kah, apakah suara kita terdengar dengan lugas, lantang, dan jelas, atau mungkin ketika kita presentasi menggunakan visualisasi, mudah dipahami atau tidak pesannya, seperti itu.
Jadi kemampuan kita untuk bisa menyampaikan pesan secara jelas. Itu audible. Poin yang keempat adalah clarity. Clarity artinya jelas. Jadi pesan yang kita sampaikan jelas dan tidak menimbulkan misinterpretasi atau bahkan multi-interpretasi. Transparan juga termasuk ke dalam clarity ini. Ketika kita melakukan public speaking, melakukan bentuk komunikasi terhadap lawan bicara, harus jujur, harus transparan, dan juga terbuka supaya menimbulkan atau menciptakan trust atau kepercayaan. Kalau kita jujur, kalau kita terbuka, dari apa yang kita sampaikan, orang pun akan tahu. Orang pun akan merasakan keterbukaan kita sehingga kita dapat dipercaya dari apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah H atau H, humble, rendah hati. Ketika kita menyampaikan sesuatu, yang tak kalah penting adalah tetap rendah hati. Kita tidak serta-merta menggurui, kita tidak serta-merta memaksa, kita tidak serta-merta menghakimi. Ketika kita menyampaikan apapun dalam melakukan bentuk komunikasi, harus tetap rendah hati, harus tetap humble. Menurut Charles Bonar Sirait, keahlian public speaking ini sebenarnya pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang. Karena tadi kita adalah makhluk sosial yang butuh interaksi, butuh berkomunikasi satu sama lain. Namun, public speaking ini adalah skill yang bisa dan harus dikembangkan. Jadi kuncinya adalah kemauan diri kita. Kita mau atau tidak untuk belajar, kita mau atau tidak untuk mengembangkan skill ini. Dan yang selanjutnya adalah menurut Ralph Waldo Emerson, beliau itu mengatakan bahwasanya all the great speakers were bad speakers at first. Mungkin titik awalnya, startnya masih sangat jelek dalam berbicara, atau mungkin tidak berani untuk berbicara di depan umum, dan lain-lain. Ini aku ingin sharing bahwasanya dulu sejak SD, khususnya SD ya, sejak SD itu aku sering banget dicap sebagai kuper atau kurang pergaulan gitu. Aku teman punya, sahabat punya, tapi kemampuan untuk bisa berbicara di depan umum, untuk bersosialisasi yang di depan halayak umum itu sangat-sangat kurang lah, istilahnya seperti itu. Karena sebenarnya hampir setiap saat aku bagi rapot dengan wali kelas, pasti orang tuaku selalu mendapat teguran. Coba tolong ya anaknya diajarkan public speaking yang baik gitu, diajarkan untuk lebih berani mengungkapkan pertanyaan, pendapat, jawaban. Karena dulu kalau misalnya ada kesempatan untuk bertanya, ada kesempatan untuk menjawab, terkadang aku tahu jawabannya apa, atau terkadang aku punya banyak pertanyaan, tapi aku nggak pernah berani untuk bertanya secara langsung di depan kelas. Karena aku takut. Aku tahu posisinya ketika aku takut gitu ya. Yang aku bayangkan adalah ketika kita berbicara atau ngomong, entah itu nanya, entah itu jawab, pasti kita dinilai oleh banyak orang. Karena dalam public speaking pun gitu ya, kita kan berbicara di depan banyak orang, akan banyak sekali pasang mata, akan banyak sekali pasang telinga yang melihat dan mendengarkan. Dan tentu sudah pasti bahkan akan menilai kita, akan menjudge perform kita. Itu sebenarnya bukan hal yang aneh seperti itu. Kita menyimak, pasti ada ujung-ujungnya ada judgement tertentu gitu ya. Apakah dia baik atau tidak dalam menyampaikan pesan, atau dia baik atau tidak, apa sih yang mau dia sampaikan, apa sih yang mau dia katakan, pasti seperti itu kan. Bahkan kuliah pun kemarin-kemarin kalau misalnya bertanya, ya aku masih agak ragu, agak takut seperti itu. Memang public speaking ini butuh keberanian yang kuat juga untuk bisa speak up di depan banyak orang. Sampai akhirnya pas SMP aku itu jarang bermain kan, jarang main sama orang-orang, jadi emang jarang juga dalam membangun komunikasi seperti itu, apalagi di depan umum. Nah SMP akhirnya aku dicemplungin
jadi anggota OSIS, organisasi siswa intrasekolah di SMP. Bayangkan orang yang tidak pernah bermain, tidak atau jarang bersosialisasi, akhirnya nyemplung lah itu di organisasi di SMP. Itu semua kekhawatiran dan segala macamnya itu ya begitulah. Akhirnya aku ya udah mau gak mau tetap belajar, tetap berproses gitu ya di OSIS, dan even aku rasanya ketika udah masuk OSIS pun tidak terlalu banyak berkembang gitu ya. Kayak kok tetap aja ya masih takut, masih ini dan itu, masih ragu, masih khawatir seperti itu. Sampai akhirnya di kelas 8 naik ke kelas 2 SMP itu ada kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Jadi dulu di sekolahku aturannya adalah yang bisa mencalonkan diri sebagai ketua OSIS adalah orang-orang yang pernah menjadi anggota OSIS di tahun sebelumnya. Dan dari setiap kelas itu harus mencalonkan satu orang kandidatnya, dan kebetulan lagi-lagi dari kelasku hanya aku yang pernah menjadi anggota OSIS. Akhirnya dengan segala banyak keributan, banyak pertentangan, keraguan, dan ketakutan yang terbesar dalam diri, akhirnya mencoba untuk memberanikan diri mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Dan itu adalah kesempatan pertama yang menurutku menjadi titik balik awal aku untuk bisa berbicara di depan umum. Hal itu sangat-sangat sulit yang aku alami. Karena bagaimana caranya aku yang takut ngomong, bahkan cuma nanya atau jawab di kelas aja, harus bisa memaparkan visi misi, harus bisa berorasi, harus bisa mengatur ini dan itu. Sampai akhirnya itu perlu waktu yang panjang untuk mempersiapkan orasi untuk visi misi dan segala macamnya. Dan akhirnya qadarullah terpilih sebagai ketua OSIS di SMP. Jadi itu nggak pernah terbayang sejujurnya untuk bisa mendapatkan kesempatan itu. Tapi sekali lagi itu adalah titik balik aku untuk terus belajar dan memacu diri dalam hal public speaking. Karena itu sudah menjadi kewajiban dan tuntutan untuk aku gitu kan. Nah dari situ mulai belajar bagaimana untuk bisa berani aja dulu, menguatkan mental untuk bisa berani berbicara di hadapan orang lain. Barulah aku mulai bergeser ke arah dunia per-MC-an. Kalau berbicara tentang MC, pengalaman pertama MC aku adalah ketika tadi sebenarnya pas jadi anggota OSISnya di tahun sebelumnya itu ada pentas seni Islami di sekolahku, dan aku mengajukan diri di situ untuk menjadi MC bersama dengan partner aku yang menurutku sudah luar biasa skill public speaking-nya. Dan beliau ini, kakak ini menjadi inspirasi aku sebenarnya untuk bisa menggali terus potensi aku dalam hal public speaking, dalam hal per-MC-an. Kok dia bisa ya? Berarti harusnya aku bisa. Tapi mungkin aku membutuhkan proses yang lebih panjang, struggle yang lebih besar lagi untuk bisa ada di titik skill public speaking yang mumpuni seperti kakak ini yang aku kagumi gitu dalam hal MC gitu. Itu pertama kali. Kalau misalnya SMA sebenarnya jarang ya untuk nge-MC karena sering ada di kepanitiaan atau di acara-acara organisasi OSIS juga, dan pernah sesekali jadi moderator. Mungkin itu pengalamanku di dunia MC dan moderator. Sampai akhirnya aku masuk kuliah, aku masuk dan bergabung ke salah satu unit kegiatan mahasiswa namanya Korps Protokoler Mahasiswa Unpad. Di sana aku melihat banyak sekali akang teteh dan alumni yang tergabung di sana yang jauh lebih expert, khususnya di dunia per-MC-an. Karena tujuan utamaku waktu dulu join adalah tadi ingin mengembangkan sebagai MC. Aku selalu amazed melihat MCs, melihat news anchor, news presenter di TV dan segala macamnya. Aku ingin sekali ada di posisi mereka. Seperti itu. Walaupun aku tahu akan sangat panjang, akan sangat banyak perjuangan yang harus aku lakukan dan aku lalui untuk bisa ada di titik seperti mereka. Even sampai detik ini aku masih belajar untuk bisa mengejar banyak ketertinggalanku. Nah, di sana aku belajar banyak sekali tentang public speaking, tentang MC dan lain-lainnya, dan aku juga berusaha untuk mengembangkan diri di luar itu ketika memang ada acara-acara fakultas, acara-acara universitas, ketika aku bergabung di BEM atau di kepanitiaan atau organisasi lainnya pun aku berusaha mengembangkan skill itu dalam hal menjadi MC ataupun moderator.
Kalau sobat bercerita ingin melihat cuplikannya, berikut adalah cuplikan ketika aku nge-MC ataupun moderator. Itu dia tadi beberapa cuplikan atau dokumentasi selama aku nge-MC ataupun moderator gitu ya di kuliahan, dan semoga akan semakin banyak kesempatan untuk bisa terus belajar dan mengembangkan diri, mengasah kemampuan lagi, dan bahkan berkarir. So, untuk teman-teman bercerita pun yang punya saran, punya feedback, punya masukan, punya kritik terhadap channel ini, terhadap episode ini, ataupun ingin berdiskusi lebih lanjut tentang public speaking, boleh banget yuk kita diskusi di luar channel ini. Itu adalah cerita pengalamanku tentang public speaking gitu, tentang struggle-nya aku, dan memang terbukti bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau. Akan ada jalan ketika kita mau. Pasti insya Allah semesta pun mendukung ketika itikat atau niat kita baik. Dan semoga dengan ceritaku ini bisa menjadi inspirasi, atau mungkin untuk teman-teman yang sudah punya niat atau punya itikat baik untuk melakukan sesuatu, untuk mengembangkan sesuatu, dan sedang berada di titik jenuh. Sekali lagi, itu adalah hal yang wajar untuk jenuh, tapi jangan lupa untuk bounce back, untuk bangkit lagi, untuk balik lagi semangat dan meneruskan segala mimpi dan cita-cita yang sedang diperjuangkan dan juga diupayakan. Dalam rangka kita menjadi pribadi yang lebih baik, berhubung hari ini juga masih dalam suasana lebaran, suasana Idul Fitri, yang insya Allah kita juga kembali fitri. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan juga kemampuan untuk bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik lagi ke depannya. Apapun yang sedang kita perjuangkan, apapun yang sedang kita upayakan, semoga semuanya dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. So, thanks for watching. Terima kasih banyak dan see you on the next episode. Assalamualaikum.